Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasuluhus shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi ajma'in. Sadaqallahul azim. Segala puji milik Allah. Salawat salam kita haturkan kepada junjungan agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, mohon maaf ada kendala teknis. Kendaraan barusan bermasalah, jadi datang ke Al-Hikmah agak kesiangan. Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala, kita lanjutkan saja bacaan kita pada malam hari ini, masih di kitab Arba'in An-Nawawi. Yang selamat mohon dibantu. Ini hadis yang keberapa nggih? Ada yang ingat? Hadis keberapa kita? Kedua, ketiga kan? Dua, tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ketiga katanya. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Hadis ini diterima dari Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar. Namanya Abdullah bin Umar, tapi kunyah itu panggilannya itu Abi Abdurrahman. Seperti di kita nama Tarman, jadi Komeng. Jadi ya namanya Tarman, tapi orang manggilnya Komeng. Nah, Komeng itu namanya kunyah, sebutan, panggilan. Jadi nama yang sebenarnya adalah Abdullah ibnu Umar, atau kita mengenal dengan sebutan lain dalam literatur hadis itu dengan sebutan Ibnu Umar tanpa menyebut Abdullah. Di masa Rasulullah ada 4 bahkan 5 Abdullah. Ada Abdullah bin Umar, ada Abdullah bin Amr, ada Abdullah bin Abbas atau Ibnu Abbas, dan beberapa orang yang bernama Abdullah di kalangan para sahabat yang masyhur kemudian menjadi para alimnya, para ulamanya, sahabat. Jemaah sekalian, hadis ini diterima dari Abdullah bin Umar. Semoga Allah meridhai mereka berdua, Abdullah dan Umar radhiyallahu anhu. Qala, berkata beliau, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu, beliau berkata, beliau bersabda, bunyal islamu ala khamsin. Islam itu dibangun, ditegakkan di atas 5 perkara. Syahadatu an la ilaha illallah, yang pertama bersaksi bahwasanya tidak ada ilah kecuali Allah. Pertemuan yang lalu sudah kita bahas. Wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bersaksi bahwasanya Muhammad adalah pesuruh Allah. Ini pun sudah kita bahas. Kemudian berikutnya wa iqamatus shalat, menegakkan salat. Ini pun sudah kita bahas. Wa itauz zakati, dan menunaikan zakat. Ini pun sudah belum? Sedikit menguatkan saja karena hadis ini adalah urutan yang ketiga, jadi mau tidak mau harus kita baca.
adalah bagian daripada hal yang harus kita fahami secara benar, bahwa Islam itu memang dibangun di atas 5 fondasi dasar, atau 5 tiang dasar. Sehingga pemahamannya, sesiapa yang menegakkan kelima ini berarti sempurnalah agamanya. Sesiapa yang merobohkan salah satu atau bahkan kelima-limanya berarti roboh pula agama dalam dirinya. Ada sebagian para ulama salaf kemudian menambahkan dalam tanda kurung jihad sebagai bagian dari rukun agama. Tetapi pendapat ini kemudian ditolak oleh mayoritas, oleh jumhur para ulama salaf lainnya, sebab jihad itu pada prinsipnya adalah fardu kifayah, bukan fardu ain. Syahadat pertemuan yang lalu seingat saya sudah disampaikan. Maka yang kedua, kita menguatkan tentang salat, iqamatus salat. Iqama diambil dari kalimat qama, artinya berdiri. Uniknya yang Allah pakai bahasa itu bukan melaksanakan, amila, bukan mengerjakan, fa'ila atau fa'ala, tetapi Allah memakai diksi, memakai kafalafan atau kalimat qama, tegak, berdiri, menegakkan, mendirikan. Sebab memang kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, salat itu bukan sekedar perintah, bukan sekedar amalan, tetapi salat adalah nilai. Salat adalah aturan. Salat adalah simbol agama plus simbol kehidupan. Perintah yang lain zakat tunaikan, perintah yang lain tunaikan, tetapi terhadap salat tegakkan. Karena memang salat itu seharusnya menjadi nilai yang mempengaruhi, nilai yang mewarnai kehidupan kita sebagai seorang muslim yang melaksanakannya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, itu sebabnya Allah tak sungkan-sungkan untuk menceritakan tentang faidah, hikmah dan tujuan salat. Tanha 'anil fahsya wal munkar. Salat itulah yang bisa memperisai diri dari perbuatan keji dan munkar. Kenapa? Karena salat bukan sesuatu yang sekedar hilang kewajibannya dengan dilaksanakan, tetapi salat juga dituntut dan menuntut kita untuk bisa mewarnai kehidupan kita sehari-hari. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, tentang penting, tentang wajib, perintah, amar terkait dengan salat ini puluhan ayat dalam Al-Quran. Saya tidak akan membahasnya terlalu panjang karena saya juga percaya Bapak Ibu sekalian sudah sangat sering mendengarkan ceramah-ceramah yang berkait dengan hal ini. Yang kedua, wa ita'uz zakati, tunaikan zakat. Boleh Bapak terjemahkan dengan bayarkan zakat. Kalau kita sedikit paham tentang tata bahasa Arab, maka Allah memakai perintah ini antara 1, 2, 3 dan urutan berikutnya itu dengan wawu ataf. Wawu ataf itu wawu penyertaan tetapi dalam satu paket. Wawu penyertaan yang maknanya satu paket. Datang ke masjid ini Pak Mahrus, dan Pak Slamet, dan fulan. Berarti memang datangnya itu satu paket mereka bersama. Sehingga dengan demikian melaksanakan yang satu kemudian meninggalkan yang lainnya itu tidak akan menjadi kebaikan. Adalah salah orang bersyahadat tanpa salat. Seperti juga tidak diterima orang yang salat kemudian tidak salat kemudian zakat, atau dibalik, orang salat tapi tidak berzakat. Dan berikutnya, zakat tak saum, saum tak haji padahal mampu. Ini adalah salah satu hal yang mengurangi bahkan menghilangkan amalan-amalan seseorang. Sebab hakikatnya memang amalan ini harus dilaksanakan secara satu paket, kecuali
yang di situ ada kaidah atau sesuatu yang mengkaidkannya, mengecualikannya. Zakat pada saat nisab, haji pada saat istita'ah, mampu. Kecuali itu. Tetapi pada prinsipnya memang pelaksanaan amalan agama ini harus dalam satu paket. Harus dalam satu paket. Bahwa syahadat sebagai pilar utama, ya. Bahwa syahadat sebagai pondasi dalam bangunan agama, ya. Tetapi kemudian adalah sepi akan kebaikan ketika bangunan itu hanya sekedar pondasi. Maka dia harus disempurnakan dengan tiang-tiang. Tiang agama itu kita sering menyebutnya apa? Salat. Hadis yang masyhur semenjak kita TK dibacakan oleh guru-guru kita, as-salatu imaduddin. Kan gitu? Salat itu tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamad-din wa man tarakaha faqad hadamad-din. Ketika kemudian bangunan ini telah tersusun dengan baik, maka sempurnakan dengan kewajiban-kewajiban perintah-perintah fardu yang bernuansa sosial. Apa itu? Zakat. Apa itu? Puasa. Apa itu? Haji. Perintah mahdhah, langsung berhubungan dengan Allah, tetapi nilai sosialnya kental. Maka dalam hadis yang kedua kemarin, pilar agama itu 3 disebutkan. Ada iman, ada Islam, ada ihsan. Iman, Islam, ihsan. Iman dasar, pondasi, di situ ada syahadat. Islam yang dikategorikan sebagai hukum syar'i atau syariah di dalamnya, maka simbolisnya adalah salat. Pondasi tiang. Pondasi syahadat, kemudian tiang salat. Nah, yang berikutnya ibadah-ibadah mahdhah yang bernuansa sosial, itu kita bisa kategorikan sebagai ihsannya, sebagai atapnya. Sempurnalah bangunan itu. Ada pondasi, ada tiang tembok, ada atap yang menaunginya. Maka sempurnalah bangunan Islamnya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, begitulah kira-kira pelaksanaan dan penunaian zakat itu tidak bisa dipisahkan dari sholat itu sendiri. Maka itu sebabnya dahulu Khalifah Abu Bakar Siddiq berijtihad terhadap radduz zakat. Orang yang menolak mengeluarkan zakat itu dikategorikan oleh beliau adalah haribun, orang-orang yang harus dipelangi. Pada saat itu kan masa-masa yang sangat dilematis. Abu Bakar belum lama dilantik menjadi khalifah oleh kaum muslimin. Tetapi Rasulullah SAW sudah memberikan instruksi, orang yang melaksanakan pembangkangan tidak mau membayar zakat, maka tak ada pilihan, paksa dia. Bahkan kalau sampai harus berperang, perangi dia. Sejak awal memang Sayyidina Umar itu tidak begitu setuju dengan pendapat ini. Ketika Rasulullah itu wafat, kemudian perintah itu ditindaklanjuti oleh khalifah pertama, Abu Bakar Siddiq. Saat itulah kemudian beliau mengeksekusi, melaksanakan apa yang menjadi titah Rasulullah, bahwa setiap orang yang menolak membayar zakat diperangi. Terhadap Rasulullah, Sayyidina Umar berat hati untuk menolak, kan begitu, untuk mendebat. Tapi terhadap Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar tidak sungkan lagi untuk mengangkatkan tangannya. Abu Bakar, Amirul Mukminin, ya Khalifah, bukankah orang yang tidak berzakat itu tapi bersyahadat? Bukankah orang yang tidak membayar zakat itu tapi dia bersyahadat? Padahal hadis lain mengatakan haram hukumnya membunuh orang yang telah bersyahadat. Maka kemudian Abu Bakar membacakan beberapa hadis Rasulullah SAW dan beberapa ayat Quran yang
menunjukkan bahwa orang-orang yang meninggalkan zakat itu sama halnya dengan orang-orang yang meninggalkan salat. Itu kemudian menjadi prinsip dan kemudian menjadi keputusan Amirul Mukminin. Sejarah membuktikan, andailah waktu itu dibiarkan begitu saja orang-orang yang menolak zakat, maka niscaya banyak dari wilayah-wilayah kekuasaan Islam yang kemudian lepas. Mereka tidak mau tunduk patuh terhadap Amir Mukminin, terhadap khalifah. Maka Bapak Ibu sekalian, penunaikan zakat ini menjadi roh terpenting ketiga setelah bersyahadat, setelah sholat dalam agama kita. Saya tidak tahu persis tentang bagaimana potensi yang bisa kita miliki yang ada di negeri kita ketika zakat itu benar-benar terlaksanakan sesuai dengan keharusan. Tapi saya dengar beberapa informasi, konon katanya ketika zakat ini benar-benar umat Islam bisa melaksanakannya secara baik, maka potensi ini akan mengalahkan potensi lainnya yang dimiliki umat Islam. Andai saja zakat itu ditunaikan dengan baik, maka segala persoalan-persoalan keumatan, umat yang tertinggal, umat yang yang terbelakang, umat yang berada di bawah garis kemiskinan, kemampuan, pendidikan yang terputus dan macam-macam itu semuanya bisa diatasi dengan solusi zakat ini. Saya beberapa kali membaca satu artikel yang ditulis oleh seorang sarjana Aljazair. Dia menulis satu penelitian di Indonesia berkait dengan potensi zakat yang ada. Konon dia hitung-hitung semuanya berdasarkan tentang angka mampu dan tidak mampu, angka kemampuan umat Islam yang ada di Indonesia. Andai saja kemudian mereka berzakat sesuai dengan ketentuan syar'i, ketentuan agama, maka Indonesia itu bisa mengumpulkan zakat tak kurang setiap tahunnya itu di atas 3.000 triliun. APBN kita berapa? Oke, 4.000-an. Tapi realnya sekitar 2.800 deh ya. Zakat sekiranya terkumpulkan dengan baik, itu punya angka fantastis, tak kurang dari 3.000 triliun. Saudara kita di negeri jiran sana, Brunei Darussalam, Malaysia, tidak pun mereka sempurna dalam pengelolaan sistem zakatnya, tetapi lebih baik daripada kita. Itu sudah bisa rasakan. Anak-anak kita yang kuliah di Mesir, anak-anak kita yang kuliah di luar negeri, terutama di Timur Tengah, yang menggali ilmu-ilmu agama. Coba Pak cross check di sana, yang tidak memakai beasiswa Al-Azhar, itu sangat berbeda dengan anak-anak kita di sini. Anak-anak mereka, anak-anak Melayu sama, Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura Muslim, Thailand Selatan, Filipina bagian selatan, kita sama-sama Muslim, sama-sama Melayu. Tapi sistem pengelolaan zakat mereka lebih rapi, lebih terstruktur dan tersistematis bandingkan dengan mahasiswa kita yang di sana, yang tidak memakai beasiswa Al-Azhar kalau dia di Azhar. Bandingkan, mereka jauh lebih sejahtera daripada mahasiswa kita di sini. Kenapa? Karena bangsa mereka bertanggung jawab dengan hasil dari pengelolaan zakat. Nah, ini Indonesia. Kita doakan mudah-mudahan pemerintah lebih serius lagi untuk mengelola zakat ini ya. Sekarang sudah dibuatkan pondasinya, ada lembaga zakat milik negara namanya Pak Baznas. Itu hanya masih menyentuh titik-titik tertentu saja. Ya, segmentasinya masih kelas tertentu, masih kelompok tertentu saja. Baznas mengumpulkan dana dari zakat aparat negara saja sekarang, belum secara kolektif. Ada lagi lembaga-lembaga zakat yang dimiliki oleh lembaga-lembaga tertentu, ormas-ormas tertentu, belum terstruktur dengan baik secara nasional. Maka harapan kita nanti ke depan zakat itu benar-benar pengelolaannya harus profesional. Di kita kan masih asal-asalan. Ibu bapak zakat fitrah saja ke masjid kita, maaf ya, kita terkesan masih
masih jauh dari kata profesional gitu ya. Pengelolanya juga masih sangat manual. Si fulan zakat tulis satu, si fulan zakat sekian tulis lagi, kan gitu. Di sana itu, ini saya dulu pernah satu kali main di tempat teman saya di Kelantan itu, di dua negara bagian, Kelantan dan Terengganu. Bagaimana kemudian zakat itu dikelola benar-benar secara profesional. Di sana itu ada kartu, kalau di kita macam kartu sakti lah. Ya. Itu yang sudah terintegrasi di dalamnya. Kartu kalau di kita ya, semacam kartu Indonesia Sehat, kartu Indonesia Pintar dan macam-macam itu sudah terintegrasi dengan kartu bayar wajib zakat. Seperti apa itu Kang Slamet Kang? Seperti kartu perpajakan kita, apa itu namanya? NPWP, seperti kartu NPWP kita. Hanya kalau di kita pajak, kalau di sana zakat. Itu sudah terintegrasi sedemikian rupa. Orang, maaf ini ya, dari sisi tampilan saja, orang menerima zakat tak boleh sembarang, harus profesional. Maka dari sisi penampilan pun benar-benar profesional. Orang ngelola zakat itu berdasi, berjas, gitu. Terlihat sekali bahwa uang umat itu dikelola seprofesional mungkin. Maka dari situlah timbul kemudian trust, kepercayaan. Belum lagi nanti ketika pendistribusiannya mereka terbuka, transparan, tidak ada sesuatu yang tutup-tutupi. Dan manfaatnya sangat terasa oleh masyarakat, oleh kaum muslimin. Maka semakin hari kepercayaan umat itu semakin besar. Dan inilah yang dikatakan oleh Al-Quran, ketika zakat itu benar-benar menjadi roh ekonomi umat, maka semua potensi-potensi kebaikan umat itu akan bisa dikeluarkan dengan baik, akan tereksplor dengan baik. Sayang di kita zakat itu masih dikelola dengan secara kurang profesional seperti ini. Moga-moga saja ke depan negara benar-benar serius mengelola zakat untuk kepentingan umat tentu saja ya, seperti seriusnya mereka mengelola haji. Okay? Kita ulang lagi, moga-moga negara nanti serius mengelola zakat, mengelola aturan tentang sholat bagi kaum muslimin, mengelola tentang aturan-aturan apapun yang berkaitan dengan kewajiban muslim, sebagaimana mereka juga sangat serius mengelola haji. Haji kita sudah bagus nggih? Bagus. Betapa pemerintah terlihat serius kan? Mudah-mudahan nanti aturan tentang zakat, tentang sholat pun demikian. Jangan katakan karena haji gede duitnya aja. Yang tak berduit itu harus diurusi kan? Sholat misalkan. Moga-moga saja kita support ke arah sana. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, bahwa zakat adalah kewajiban yang tak terpisahkan dari agama. Sama halnya salat, sama halnya syahadat, adalah zakat kewajiban yang penting. Berikutnya wahijjul bait. Saya mohon maaf, ada banyak orang yang bertanya, kenapa ini haji jadi urutan keempat Ustaz? Padahal biasanya kalau kita diperkenalkan tentang rukun Islam, haji biasanya urutan ke-5, okay? Ini yang keempat. Ya, ini karena redaksinya saja begitu. Wahijjul baiti. Yang keempat adalah melaksanakan ibadah haji. Ini salah satu dari kewajiban agama yang sifatnya fardhu ain, tetapi ada muqayyad, ada qayyadnya. Apa itu? Istita'ah. Seperti zakat, qayyidnya adalah selama dia nisab, maka haji qayyidnya adalah selama dia mampu. Istita'ah. Kita doakan dan kita berdoa semuanya. Mudah-mudahan satu saat nanti kita semua yang belum berangkat ke sana bisa ziarah. Amin. Mau ibu bapak ke sana? Mau banget atau mau biasa saja nih? Banget. Saya tanya, kapan mau berangkat ke sana? Kapan? Bingung. Kapan? Yakin juga belum, sudah bilang mau ini. Kapan ibu bapak berangkat ke sana? Besok gitu. Tahun besok gitu. Jawab dengan tegas, tahun besok gitu. Tahun besok. Yakin gak nih? Tahun besok. Ketemu sama saya 2021, besok belum berangkat haji. Ibu nggak bohong ke saya, kan dia jawab juga tahun besok kan? 2030 masih tahun besok. Tahun besok lah. Ini muslim itu dari dulu doktrinnya sudah salah banget nih.
Ditawari haji saja bingung. Mau haji nggak Bu? Bingung. Saya sih uang dari mana Ustaz? Lo kaya-kaya Tuhan kita kere begitu. Bilang saja mau. Nggak bayar ini kan bilang mau. Ya, katakan lagi. Kapan? Insya Allah tahun besok Ustaz. Begitu yakin. Ini gimana ini? Berikutnya yang kelima adalah bagian dari pondasi-pondasi agama. Pokok-pokok agama itu adalah shaum Ramadan. Terkait dengan pelaksanaan ibadah haji, dari hukum, teknis pelaksanaan, kemudian akibat dari hukum itu sendiri, ini sudah dibicarakan panjang lebar oleh para ulama. Apa itu haji? Bagaimana definisinya? Bagaimana hukumnya? Bagaimana kaifiyah atau tata caranya? Bagaimana hadnya, batasan-batasannya? Bagaimana hukum bagi yang melanggarnya? Bagaimana hukum yang meninggalkan kewajibannya? Para ulama sudah membicarakannya dari dulu. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya sarankan silakan tinggal dibaca lagi saja. Kita ingin menguatkan saja malam hari ini bahwa haji adalah keharusan. Saudaraku yang sudah mampu, jangan sesekali menunda-nundanya. Kecuali Allah akan menangguhkan keislaman kita. Bukankah kata Nabi SAW, sesiapa yang sudah mampu untuk berangkat haji, tapi dia tak berhaji, pilih kematiannya. Adakah dia mau memilih mati dalam keadaan Yahud, Nasara, atau dalam keadaan syirik? Maka laksanakan, jangan ditunda-tunda. Kalau sudah ada uang dan bimbang, ibu jangan dilihat terus uangnya ya. Nanti jatuhnya bukan ke kemenang, nanti jatuhnya malah ke dealer mobil lagi. 25 awal. BPH berapa sekarang? 37 kurang lebih ya. 37. Dan dana setoran awal 25. Memang kalau dipikir-pikir nanti malah jadi tambah bimbang. Apalagi uangnya dipegang terus. Belum lagi kemarin sales dealer sudah datang lagi ke rumah gitu ya. Jangan dipegang terus. Bismillah, pokoknya daftarkan 25 masukkan. Ada lagi orang yang datang ke saya, Ustaz, saya enggak jadilah untuk daftar haji. Kenapa? Umur saya sekarang sudah 60 tahun. Umur saya sekarang sudah 60 tahun. Asumsi untuk pemberangkatan haji Kabupaten Cilacap katanya 20 tahun. Nanti kalau saya enggak sampai itu gimana itu, Ustaz? Saya belum sampai ke jatah pemberangkatan tapi saya sudah dipanggil duluan. Itu gimana, Ustaz? Daripada saya bingung, saya enggak jadilah, Ustaz. Mending pakai beli sawah aja katanya. Begitu. Ya bilang saja, Pak, belum mau berangkat haji. Saya maunya beli sawah aset dunia. Gitu aja udah selesai. Gak usah banyak alasan gitu. Daftarlah, urusan nanti Allah menyampaikan atau tidak, biarkan menjadi urusan Allah. Hakul yakin, ketika pun Allah belum berangkatkan ke sana, tetapi nawa itu kita buktikan dengan serius dengan cara kita mendaftar, insya Allah Allah sudah bagikan bagi dia kelompok orang-orang yang melaksanakannya, betapapun belum melaksanakannya. Oke, jadi pulang dari sini Bapak Ibu sekalian nanti periksa dompet masing-masing. Ibu biasanya pandai-pandai menyimpan uang di bawah bantal kasur, buka nanti bantal kasurnya semuanya ya. Kumpulkan semua, hitung-hitung. Setelah itu berangkatlah ke kantor Kementerian Agama di Cilacap ya. Nanti kasih haji akan melayani Bapak Ibu untuk pendaftaran hajinya. Untuk 2030, untuk 2040 kurang lebih ya. 2040. Baik, yang terakhir wasaum Ramadan dan puasa Ramadan. Bapak Ibu sekalian, jamaah hadirin wal hadirat rahimakumullah. Terkait dengan kewajiban saum ini tak ada satupun ulama yang mengatakan tidak wajib. Muslim berakal, baligh, tidak safar, dan beberapa hal-hal yang menjadi syarat akan kewajiban-kewajiban puasa, itu semua sepakat para ulama salaf, ulama-ulama kita, bahwa puasa adalah wajib. Tak ada alasan. Ayat menyuruhnya Bapak Ibu sekalian sudah sangat hafal karena selalu diulang-ulang ketika Ramadan, bahwa puasa Ramadan adalah wajib. Tak ada alasan untuk meninggalkannya kecuali memang bahagian-bahagian tertentu atau kelompok tertentu yang tidak dibebankan kepada dia
atau tidak ditaklifkan kepada dia puasa itu sendiri. Saya baca salah satu tulisan menarik dari salah satu tulisan Dr. Yusuf Al-Qaradawi, bahwa salah satu manfaat puasa itu benar-benar seperti yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehat. Orang sehat itu kecenderungannya panjang umur. Okay? Kemudian beliau menceritakan tentang satu negara di mana angka produktivitas usianya, produktivitas masyarakatnya begitu panjang, sampai kemudian angka kemungkinan hidupnya pun panjang, melebihi yang ada di Indonesia. Salah satu negara itu ada di Asia Tengah sana, Uzbekistan misalkan. Jadi salah satu kota di Uzbek itu ada satu budaya di mana puasa itu menjadi sangat harus. Kalau Ramadan pasti, tetapi di luar Ramadan sekalipun puasa menjadi tradisi mereka. Senin Kamis itu sudah lumrah. Orang Senin Kamis keluar rumah sambil minum, sambil makan, itu ada rasa malu. Padahal itu sunnah. Tetapi karena sudah menjadi kebiasaan kolektif, kebiasaan jamaah, maka orang yang keluar pun padahal itu sunnah sekalipun untuk makan di hari Senin dan Kamis rasanya malu. Ternyata angka produktivitas mereka dan angka kemungkinan hidup dan potensi hidup mereka itu jauh lebih lama daripada orang-orang komunitas masyarakat tertentu yang tidak membiasakan puasa. Ya Pak. Jadi kalau stres obatnya apa? Puasa. Ya. Sakit-sakitan terus obatnya apa? Puasa. Apa lagi? Kurang fit obatnya apa? Puasa. Perut buncit mah apa lagi? Puasa. Sesuai dengan kaidah yang benar lah ya. Dulu saya dibiasakan puasa itu nggak benar. Waktu di pondok itu dulu, karena kebetulan saya berada di pondok yang seperti itu, jadi puasa itu memang diharuskan. Tapi puasa-puasa yang enggak benar. Cara kita ya puasa tirakat gitu ya. Muasain hizib, muasain isim, muasain macam-macam. Pengen jadi orang sakti mandraguna begitu Kang Slamet. Ya. Padahal puasa itu ya sederhana saja. Yang sudah disyariatkan saja. Senin Kamis sudah baik. Rasulullah mengakui bahwa puasa Daud itu lebih baik daripada puasa beliau. Laksanakan kalau mampu. Saya tidak akan membicarakan yang lain. Tetapi di kita itu di pondok, saya membedakan. Itu memberikan ciri-ciri khusus kepada anak-anak santri kita yang rajin puasa dan santri kita yang jarang berpuasa. Hasilnya memang sangat jauh ibu bapak sekalian. Ada anak santri kita secara postur kecil. Saya juga agak ragu dia akan punya kemampuan menghafal dengan baik, mencerna, memahami pelajaran dengan baik, menyerap pelajaran dengan baik. Tapi Masya Allah, itu anak kecil Pak, usianya kurang lebih 13 tahunan sekarang. Kalau disamakan dengan usia sekolah ya kurang lebih sekitar kelas 7 atau kelas 8 tingkat sekolah pertama. Itu dia bisa mengkhatamkan Al-Quran untuk hafalan, kemudian menguatkan hafalannya secara mungkin, secara kuat, itu tak lebih dari 5 bulan. Umumnya orang hafal Al-Quran 1 bulan bisa, tetapi sampai mungkin bisa bertahun, 1, 2, 3 tahun baru mungkin itu kuat. Sehingga kalau bapak tes dari mana saja, surat berapa saja, ayat berapa saja, mau dibolak-balik kayak apa, memang dasarnya sudah hafal. Ini anak 5 bulan bapak, ibu sekalian, hafal dengan baik. Saya tanya ke istri saya yang kebetulan paling tahu, ini gimana nih anak? Ternyata salah satu kebiasaan yang tidak pernah ditinggal adalah ini anak rajin sekali yang namanya puasa. Akal kita mengatakan sesuai dengan kebiasaan kita, orang kalau puasa itu nggak mikirin apa-apa nggak Pak? Yang biasa ngopi siang hari nggak ngopi, gitu?
yang biasa mampiran ke warung untuk sekedar medang makan pisang goreng mendoan enggak mimpi. Maaf, yang biasa udud ngerokok enggak udud enggak ngerokok. Terus mikirin apa lagi? Konsen dia. Di samping hal-hal lain yang secara medis menunjukkan tentang produktivitasnya orang yang sedang saum itu. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, inilah pondasi agama. Maka sebagai seorang muslim kita harus bisa benar-benar mematuhinya sesuai dengan keharusan, dan kita benar-benar harus memacu diri untuk bisa mengoptimalkan kelima-limanya dengan baik. Bersyahadatlah dengan baik, sebab kunci daripada agama ini adalah dalam aqidah, dalam keyakinan teologis ini. Orang gagal bersyahadat, 2/3 dari agamanya sudah gagal. Sebab ibadah-ibadah lain akan bergantung kepada kualitas syahadatnya itu sendiri. Sedikit saja gagal dia syahadatnya, ada unsur-unsur lain yang membelokkannya seperti ketidakikhlasan, maka akan cacat seluruh agamanya dia. Setelah syahadat kita bangun agama ini dengan sholat kita, maka semaksimal mungkin. Maka prinsip dasar melaksanakan sholat itu bukan sekedar melaksanakan, tetapi ada kemauan untuk menyempurnakan. Oke, saya ulang lagi, bukan sekedar melaksanakan, tetapi ada kemauan dan terus memotivasi diri untuk bisa menyempurnakan. Oke, ya, dari awal. Kalau berkait dengan cara menyempurnakan sholat, dari dulu sudah saya sampaikan. Kalau kita ingin merasakan betapa nikmatnya sholat, mulailah, belajarlah untuk merasakan betapa nikmatnya wudhu. Kalau kita ingin sempurna sholatnya, berupayalah dari menyempurnakan wudhu. Jangan pernah sekali-kali asal-asalan dalam berwudhu, sebab bisa dipastikan orang yang asal-asalan dalam berwudhu, dia juga akan asal-asalan dalam sholat. Ketidaksempurnaan wudhu adalah bahagian yang paling penting, membuat manusia juga tidak bisa sempurna dalam sholat. Nikmati wudhu, maka insya Allah kita akan bisa menikmati sholat. Begitu seterusnya dengan zakat. Bapak Ibu sekalian, jangan pernah bakhil, jangan pernah pelit tentang apa sesuatu yang Allah telah berikan, telah tetapkan. Itu sesuatu yang harus kita pegang baik-baik. Ketika Allah meminta kita 2,5% dari rezekinya, itu karena Allah akan menggantinya berlipat-lipat, berlipat-lipat. Maka jangan pernah berat hati untuk melaksanakannya. Begitu pula dengan haji, begitu pula dengan puasa, adalah kewajiban yang paling mendasar dalam kehidupan kita, dalam beragama kita. Bapak Ibu sekalian, itu saja barangkali yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan ada nilai baiknya, nilai lebihnya. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang kita akan berbicara tentang takdir, tentang takdir. Hadis berikutnya adalah hadis yang berkaitan dengan takdir. Saya kasih mukadimah sedikit. Ini hadis ini banyak diikhtilafkan tentang muatan hadisnya oleh para ulama dari dulu, tentang bagaimana kita memahami takdir secara benar. Di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah sendiri, pemahaman tentang takdir itu berada. Hadis ini nanti akan mengajarkan kepada kita bahwa segala sesuatu yang terjadi dengan manusia itu benar-benar dengan takdir Allah Ta'ala. Termasuk surga neraka manusia pun ternyata sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala dalam Lauh Mahfudnya. InsyaAllah nanti beri bahan diskusi kita pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan keberkahan untuk kita sekalian. Bapak Ibu sekalian yang sekarang sedang pertolongan Allah Ta'ala, semoga Allah Ta'ala memberikan pertolongannya untuk kita sekalian. Yang sedang membutuhkan kesehatan, Allah sehatkan. Yang sedang membutuhkan dimudahkan rezeki oleh Allah, semoga Allah Ta'ala memudahkannya. Yang sedang berkarir, yang sedang berdagang, yang sedang hamil, yang sedang mengandung, yang sedang proses pembesaran anak-anaknya, semoga Allah Ta'ala memberikan yang terbaik untuk kita sekalian. Kita doakan juga orang tua kita yang masih hidup, Allah Ta'ala berikan mereka sebaik-baiknya hadiah, yaitu husnul khatimah. Yang sudah meninggal, Allah tetapkan mereka pada sebaik-baiknya tetap. Itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf tidak bisa panjang lebar. Saya akhiri, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.